warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittadahu bi hudahu ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asyrafal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanil ahibba, jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam karunia yang tak terhingga. Di antaranya adalah nikmat iman serta kesehatan sehingga kita bisa hadir ke majelis ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang lalu kita sudah memasuki sebuah bahasan dari kitab sirah, yaitu bahasan tentang orang-orang yang beriman terhadap agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW dari orang-orang di luar Makkah. Kita sudah menyebutkan 4 orang. Kita sudah sampai kepada Kufail bin Amr ad-Dawsi. Kebanyakan atau di sini disebutkan ada 5 orang yang beriman terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketiganya ini berasal dari kota Yathrib. Kota Yathrib, yang dimaksud Yathrib adalah kota Al-Madinah, karena sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota ini, orang-orang Yahudi itu menyebutnya dengan nama Yathrib. Yathrib artinya tempat yang rusak, yang penuh dengan kerusakan. Namun oleh Nabi akhirnya diganti dengan nama Al-Madinah, yang artinya itu adalah yang sempurna. Kita mungkin meringkas lagi. Di antara orang-orang ini adalah, yang pertama adalah Suwaid bin Somit. Suwaid bin Somit ini adalah seorang penyair yang handal, yang sudah terkenal di kota Madinah. Nah, Suwaid bin Somit ini datang ke Makkah itu dalam rangka melakukan ibadah umroh, sehingga di Makkah inilah bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum masuk Islam, Suwaid bin Somit ini bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, apa yang kau bawa?" Atau yang pertama bertanya ini adalah Nabi kita Muhammad, "Wahai Suwaid bin Somit, apa yang kamu punya?" Aku punya sebuah ungkapan yang baik. Maka
Maka Rasulullah SAW meminta, coba sebutkan kepada saya beberapa ungkapan kata yang baik itu. Maka diberi contoh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW setelah mendengar ungkapan-ungkapan bijak yang dipunyai oleh Suhaib bin Somit ini, beliau mengatakan, iya, apa yang kau sampaikan itu baik, namun yang saya bawa itu lebih baik daripada hal itu. Maka Suhaib bin Somit penasaran apa yang dibawa dan yang lebih baik dari itu. Maka Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian menjelaskan tentang Islam, sehingga beliau beriman, kemudian kembali ke kota Yathrib atau Madinah dalam keadaan beriman. Namun setelah sampai di kota Madinah, Suhaib bin Somit ini tidak lama umurnya, sehingga beliau ini terbunuh di sebuah peperangan di antara kabilah, yaitu pada hari Yaum Bu'ad. Dan masuknya Islam ini di tahun 11 dari kenabian. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Iyas bin Mu'ad. Iyas bin Mu'ad ini adalah seorang pemuda, juga dari kota Madinah. Beliau ini datang bersama rombongan beberapa kawan-kawannya datang ke Makkah. Tujuan utamanya bukan untuk melakukan ibadah umroh, akan tetapi ingin mencari mitra untuk menguatkan kelompoknya, karena di Madinah itu sering terjadi peperangan, terutama antara Aus dan Khazraj. Ada beberapa orang, maka bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian mendengar bahwasanya di Makkah ini ada seseorang yang mengatakan atau mengaku sebagai Nabi Allah. Maka Iyas bin Mu'ad ini mencoba mendekati dan ingin tahu. Setelah tahu, dia beriman. Setelah beriman, dia berkata kepada kawan-kawannya, wahai kawan-kawan, saya dapati sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian cari. Maka para sahabatnya, kawan-kawannya bertanya, apa itu? Ini ada seseorang Nabi yang mengajak terhadap agama yang baik, yaitu agama Islam. Namun kawan-kawannya ini kebanyakan tidak setuju, sehingga ketua rombongannya ini mengambil pasir dan menimpukan kepada kepalanya Iyas bin Mu'ad. Iyas bin Mu'ad adalah seorang pemuda, dan dia sebagai anggota rombongan di situ tentu tidak bisa berbuat banyak. Namun bisa kembali ke Madinah, dia dalam keadaan beriman terhadap agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Namun mereka kembali ke Madinah tentunya dengan tangan yang hampa, tidak memperoleh tujuan apa yang mereka cari, yaitu mencari mitra sebagai kekuatan yang membela mereka terhadap peperangan berikutnya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, beliau ini adalah juga seseorang yang berasal dari kota Madinah. Namun Ghifar ini adalah tempat yang paling ujung dari kota Madinah. Abu Dzar Al-Ghifari ini sudah mendengar isu tentang adanya seorang nabi yang ada di Makkah. Maka dia memiliki harapan yang besar sehingga mengutus adiknya untuk pergi ke Makkah. Sehingga adiknya disuruh untuk mencari informasi tentang
kebenaran Nabi ini. Maka diutuslah adiknya, dan adiknya pun kembali ke Ghifar dengan memberikan kabar tentang kebenaran Nabi. Namun Abu Dzar Al-Ghifari kurang puas dengan informasi yang dibawa oleh adiknya, sehingga beliau datang sendiri ke Makkah. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari di saat mencari atau ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, beliau ini tidak banyak bertanya. Dia hanya diam saja, hanya mukim. Ada kelompok yang sedang berkumpul, dia datangi, kemudian dia dengarkan, cari kabar. Terus seperti itu yang dilakukan di Masjidil Haram. Pada suatu saat beliau ini ketemu dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini merasa agak curiga dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Bahkan beliau menegur Abu Dzar Al-Ghifari, jangan-jangan kamu ini orang asing. Maka Abu Dzar tidak banyak menjawab, hanya mengatakan iya. Ali bin Abi Thalib bertanya, apa yang engkau cari? Apa maksud kedatanganmu ke sini? Abu Dzar Al-Ghifari banyak diamnya. Kemudian dia menjawab, saya akan menjelaskan tujuan saya jika engkau bisa menyimpan rahasia. Kata Ali, oh iya, aku tidak akan saya simpan rahasia dan saya tidak sampaikan kepada siapapun. Maka Abu Dzar Al-Ghifari ini menjelaskan bahwasanya kedatangannya itu ingin bertemu dengan seseorang yang bernama Muhammad. Maka Ali bin Abi Thalib mengajaknya, oh ya, kalau begitu kamu ikutin saya. Saya akan tunjukkan di mana rumahnya. Namun nanti kalau di tengah perjalanan ada sesuatu yang mencurigakan, saya akan berhenti dan saya akan berpura-pura memperbaiki sandal saya. Maka kamu terus berjalan saja, jangan menunggu saya. Sesekali dilakukan itu, kemudian terus akhirnya dekat rumah Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib tidak menunjuk langsung seperti itu, tidak, karena ini pakai isyarat, mengantarkan dengan jalan isyarat. Namun Abu Dzar Al-Ghifari ini tidak berhasil masuk ke rumah tersebut. Maka dia kembali lagi ke Masjidil Haram. Kemudian ketemu lagi dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, apa sudah ketemu? Belum. Oh ya sudah, ayo kita ke sana lagi. Nah, akhirnya yang kedua ini baru bisa bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian bisa minta penjelasan tentang agama Islam, maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang Islam, maka beliau beriman. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada Abu Dzar Al-Ghifari, kamu sekarang balik ke tempatmu. Baliklah ke sana dengan sembunyi-sembunyi. Rahasiakanlah keimananmu. Namun Abu Dzar Al-Ghifari tidak mengindahkan anjuran Rasulullah SAW. Bahkan di depan Rasulullah SAW, Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, demi Allah, setelah saya keluar dari rumah ini, saya akan menjerit, mengencangkan suara saya, dan saya akan sampaikan kalau saya sudah masuk Islam dan saya akan bersyahadat. Maka Abu Dzar Al-Ghifari keluar, kemudian mengarah ke Masjidil Haram, kemudian menjerit, memanggil seluruh manusia yang ada di situ, kemudian mengucapkan kalimat syahadat. Maka orang-orang pun datang mengeroyok dan menimpukinya, memukulnya, menendangnya, sampai tak berdaya akhirnya ditolong oleh paman Rasulullah SAW yang bernama Al-Abbas. Maka Al-Abbas pun menolong, kemudian memberikan peringatan kepada orang-orang yang memukul, wahai
orang-orang Quraisy ini adalah seorang yang berasal dari Rifar. Hati-hati kalian, jangan banyak macam dengan orang ini, karena kalian bisnis kalian itu pasti melewati Rifar. Akhirnya mereka menyingkir dan membiarkan Abu Dzar Al-Ghifari. Besoknya seperti itu lagi, menjerit lagi, memanggil seluruh manusia yang ada di situ, kemudian bersyahadat lagi. Apa itu? Menampakkan keislamannya. Maka dipukul lagi seperti kemarin dan ditolong lagi oleh Al-Abbas. Kemudian setelah itu Abu Dzar Al-Ghifari kembali ke kota Madinah. Kemudian yang keempat yang belum kita selesaikan kemarin ini adalah Tufail bin Amr ad-Dawsi. Tufail ad-Dawsi ini, beliau ini adalah seorang artis penyair yang sangat terkenal karena kecerdasannya dan juga kedudukannya di Yaman. Beliau ini berasal dari negara Yaman. Bahkan sebelum beliau ini berangkat ke Makkah, orang-orang Makkah ini sudah mengutus sebuah utusan untuk menjelaskan kepada Tufail bin Amr ad-Dawsi. Dijelaskan dengan penjelasan, wahai Tufail, nanti kalau kamu mau melaksanakan ibadah umroh ke Makkah, nanti jangan kaget, karena saat ini di tempat kami itu ada seseorang yang membuat kekacauan sehingga ia membuat keresahan. Orang ini memutus hubungan antara orang tua dan anak, memutuskan hubungan antara suami dengan istrinya, memutuskan seseorang dengan kerabatnya, memutuskan seseorang dengan kawan-kawannya, dan seterusnya. Maka hati-hati nanti di saat engkau datang ke tempat kami. Maka Tufail bin Amr ini diberikan penjelasan yang seperti ini, akhirnya takut juga, merasa khawatir, sehingga di saat masuk ke kota Makkah dan masuk ke Masjidil Haram, dia meletakkan kapas di kedua telinganya. Nah, di saat dia melakukan ibadah sholat di pinggir Ka'bah, Allah takdirkan ia berdiri tepat di samping Rasulullah SAW melakukan sholat. Walaupun di situ ada kapas, di telinganya itu ditutup dengan kapas, namun suara bacaan Rasulullah itu masih agak terdengar. Sehingga Tufail bin Amr ini berbicara dengan dirinya sendiri. Hatinya ini berbicara dan mengatakan, saya ini bukanlah orang yang bodoh. Saya ini adalah penyair yang ngerti ungkapan-ungkapan yang baik dan ungkapan-ungkapan yang buruk. Saya bisa membedakan akan hal itu. Maka buat apa saya menutup telinga saya dengan kapas ini? Maka Tufail bin Amr ad-Dawsi ini melepas kapasnya dari kedua telinganya. Kemudian setelah Rasulullah SAW pulang ke rumahnya, diikuti sampai masuk ke dalam rumahnya, kemudian memperkenalkan diri bahwasanya dia berasal dari Yaman, bernama ini dan itu, dan di Yaman dia sebagai seseorang yang ditokohkan. Maka dia meminta penjelasan kepada Rasulullah, apa yang engkau bawa? Maka Rasulullah menjelaskan tentang Islam,
Maka beliau pun beriman dengan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Tufail bin Amr mengatakan, wahai Rasulullah, saya ini sebagai seorang pemimpin di tempat saya, maka doakanlah saya. Bekalilah saya ini di saat nanti pulang dengan doa Anda, supaya saya berhasil mengajak orang-orang di tempat saya untuk masuk Islam. Maka Rasulullah SAW pun mendoakannya, dan di antara hasil doa Rasulullah ini, di jidatnya ini mengeluarkan cahaya, atau di dalam riwayat yang lain di tongkatnya ini mengeluarkan cahaya. Maka di saat sampai di rumahnya, dia mendakwai kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya pun masuk Islam. Kemudian mendakwai istrinya, kemudian istrinya pun juga masuk Islam. Kemudian pelan-pelan mendakwai kaumnya, dan kebanyakan kaumnya masuk Islam, sehingga pada perang Hudaybiyah kalau tidak salah, beliau ini datang bersama 80 kepala keluarga, bergabung bersama Rasulullah SAW. Ini yang keempat. Yang kelima adalah Domad Al-Azadi. Ini juga seseorang yang berasal dari Yaman, negara Yaman. Dan orang ini juga memiliki kelebihan. Apa kelebihan orang ini? Orang ini profesinya adalah sebagai seseorang yang biasa menyembuhkan orang yang gila, orang yang stres, mungkin orang yang kerasukan, atau bisa disebut orang ini dukun. Dia banyak memiliki jampi-jampi, ruqyah. Sering meruqyah orang-orang gila, kemudian sembuh. Nah, orang ini tentu datang ke Makkah ya dengan tujuan adalah untuk beribadah, melakukan umrah. Dan di saat di Makkah, sampai di Makkah, orang-orang Makkah mengatakan kepadanya, hati-hati, di sini ada orang gila, namanya Muhammad. Muhammad itu orang yang gila. Maka kata Domad Al-Azadi, tidak perlu khawatir, barangkali saya akan menyembuhkan dia, karena saya sudah biasa meruqyah orang gila. Maka Domad Al-Azadi ini menjumpai Nabi kita Muhammad SAW dengan tujuan ingin meruqyahnya, barangkali bisa menyembuhkan. Maka berkata, ya Muhammad, ini arki min hadar. Wahai Muhammad, aku ini sudah biasa meruqyah dengan meniupkan apa? Meniupkan apa ya? Itu ya. Iya. Fahallaka, maksudnya apakah kau bersedia wahai Muhammad? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah itu menjawab di saat diminta bersedia apa tidak, kamu akan saya ruqyah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan apa? Dengan membaca khutbah hajat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Setelah mendengar ucapan yang seperti ini, Domad Al-Azadi ini agak kaget.
Masa orang gila kok bisa mengucapkan ucapan-ucapan yang sangat indah yang belum pernah saya dengar. Sampai wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka di saat mendengar ini, Domat Al-Azadi mengatakan, a'id alayya kalimatika haula. Coba Muhammad ulangi lagi apa yang kau baca tadi, maka diulangi lagi. Bahkan Rasulullah SAW mengulangi khutbah tadi, khutbah hajat tadi itu 3 kali. Apa yang dikatakan oleh Domat Al-Azadi? Faqala laqad sami'tu qawla kahana wa qawla sahar wa qawla syu'ara. Saya ini sudah terbiasa mendengar ucapan para dukun, ucapan para penyihir, ucapan para penyair-penyair. Fama sami'tu mithla kalimatika haula. Namun saya belum pernah mendengar kata-kata yang seperti itu. Walaqad balagna qamusal bahri hati yadaka ubayyuka ala Islam babaya. Maka Domat Al-Azadi ini mengatakan sesungguhnya ungkapan tadi itu adalah ungkapan yang sangat luas artinya. Bahkan kamus lautan pun itu mungkin masih kurang untuk mengartikan kalimat-kalimat tadi. Sini Muhammad, tanganmu, maka saya akan baiat kamu dan saya akan masuk ke dalam agama Islam. Jadi Domat Al-Azadi, seorang yang dukun ini, masuk Islam hanya lantaran mendengar khutbah hajat tadi. Kenapa? Karena memahami betapa indahnya ucapan tadi, betapa mulianya, dan di situ mengandung tentu adalah keimanan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah 5 orang yang masuk Islam, dan mereka ini bukan dari orang-orang Makkah, namun orang-orang dari negara lain. Baik. Situ nasaman thayyibah min ahli Yathrib. Ada 6 sifat yang baik dari penduduk Yathrib atau penduduk Madinah. Wa fi mausimil haji min sanata 11 minan nubuwah. Pada musim haji, pada tahun 11 dari kenabian. Jadi haji itu sudah ada sebelum agama Islam ini ada. Nah, pada musim haji di tahun 11 dari kenabian, yaitu bertepatan dengan bulan Juli tahun 620 Masehi, wajadat da'watul islamiyyatu buduran sholihatan. Nah, pada tahun ini dakwah Islam ini baru menemukan bibit-bibit yang baik, bibit-bibit yang unggul. Sur'ana ma tahawwalat ila syajaratin basithah. Yang mana bibit-bibit ini itu mudah untuk tumbuh dan berkembang dalam waktu yang singkat. Ittaqal muslimuna fi dhilalihal warifah anil lafahatil zulmi wat tughyan tilata'am. Yang mana dengan bibit ini itu umat Islam itu, kaum muslimin itu bisa berlindung di bawah naungan tumbuh-tumbuhan ini dari kezaliman-kezaliman sepanjang tahun berikutnya. Jadi lantaran ada yang masuk Islam dari kaum muslimin ini, maksudnya adalah orang-orang Madinah. Nah, karena orang-orang Madinah inilah orang-orang Makkah tadi itu nantinya bisa hidup damai,
mereka terselamatkan dari penganiayaan, dari penindasan, dari kezaliman, bisa selamat. Wa kana min hikmatihi sallallahu alaihi wasallam izaa ma kana yuti min ahli Makkah min at-takbir wa saddi an sabilillah annahu kana yakhruju ila al-qaba'il fi zilamil lail. Dan di antara hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam di balik apa yang didapati dari para penduduk Makkah, dari pendustaan, kemudian dari penghadangan, sehingga Rasulullah SAW ini sering melakukan dakwah itu di tengah malam. Di kegelapan malam Rasulullah ini keluar dari Makkah untuk mencari orang-orang yang didakwainya. Hatta la yahula bainahu wa bainahum ahadun min ahli Makkah. Tujuannya apa? Supaya tidak ada yang menghalangi dalam dakwahnya. Kharaja kadzalika lailatan wa ma'ahu Abu Bakr wa Ali. Pernah suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk berdakwah itu bersama dengan Abu Bakar dan Ali. Famarra ala manazili Tuhal wa Syaiban bin Ta'labah wa kallamahu fil Islam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi dan melewati sebuah perkampungan, yaitu perkampungan dari kabilah Zuhal dan Syaiban. Kemudian perkampungan ini didatangi oleh Rasulullah, kemudian diajak bicara, dijelaskan Islam kepada mereka. Wa qadara baina Abi Bakrin wa baina rajulin min Zuhal as'ila wa rudud tariqah. Sampai pernah terjadi antara Abu Bakar dan seseorang dari perkampungan Zuhal ini pertanyaan dan jawaban, bahkan sampai bantah-bantahan di antara keduanya. Wa ajaba Banu Syaiban bi arjal al-ibad. Dan Banu Syaiban ini dari jawaban mereka, dari tanggapan mereka itu kayaknya bakal ada harapan, kayaknya bakal akan menerima. Ghairu annahum tawaqqafu fi qabul Islam. Mereka menerima terhadap kebenaran Islam, namun mereka tidak cuma berhenti tidak masuk Islam. Mengakui kebenaran Islam, namun untuk masuk Islam enggak. Jadi ini lumayan Islam. Walau mereka tidak masuk Islam, namun mereka tidak ganas. Mereka tidak menghajar, mungkin membiarkan. Orang-orang yang seperti ini cenderung membiarkan, tidak akan mengganggu. Tsumma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Aqabah Mina. Kemudian suatu malam, suatu saat sampai melewati ke sebuah tempat di Mina. Di sana ada Aqabah Zuhra, Aqabah Wusta. Nanti lempar jamarot. Di situ ada sebuah tempat yang disebut dengan Aqabah di Mina. Fasami'a aswata rijalin yatakallamun. Nah, di tempat inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kayaknya ada sekelompok orang yang sedang lagi ngobrol, berbicara. Fa'amidahu hatta lahiqahu. Sehingga Rasulullah mendatangi kerumunan tersebut dan bergabung, nimbrung bersama mereka. Wa kanu sittatan nafarin min syabab Yathrib. Ternyata ada sebuah kelompok orang yang berjumlah 6 orang. 6 orang ini kebanyakan masih muda, umurnya masih muda-muda. Dan mereka itu berasal dari kota Yathrib, kota Madinah. Kulluhum minal Khazraj. Semuanya ini dari kabilah Khazraj. Khazraj ini tentu adalah sebuah tempat di Madinah. Dan kabilahnya di situ beraneka ragam. Namun tempatnya itu adalah Khazraj. Sehingga terjadi peperangan antara Aus dan Khazraj. Umpamanya peperangan antar kampung.
Jadi Khazraj itu adalah sebuah perkampungan atau sebuah kota, umpamanya Pasuruan, berasal dari Khazraj. Aus umpamanya Bangil. Nah, Aus dan Khazraj ini selalu terjadi peperangan, bahkan sampai ratusan tahun, tidak selesai-selesai. Nah, ada jamaah haji ini 6 orang di Mina dan semuanya ini dari Madinah. Siapa mereka? Yang pertama As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini dari Bani Najjar, dari kabilah Bani Najjar. Kemudian Auf ibnul Harith bin Rifa'ah atau dikenal dengan Ibnu Afra, sama dari Bani Najjar. Kemudian yang ketiga Rafi' bin Malik bin Ajlan dari Bani Zuraid. Kemudian yang keempat Qutbah bin Amir bin Hadidah dari Bani Salam. Kemudian yang kelima Uqbah bin Amir bin Nabi dari Bani Haram bin Ka'ab. Kemudian yang keenam adalah Jabir bin Abdullah bin Rihab dari Bani Ubaid bin Ghanam. Ini 6 pemuda yang melakukan ibadah haji di saat ada di Mina. Wa kana min sadati ahli Yathrib annahum kanu yasma'una min khulafaihim min Yahudil Madinah min Yahudil Madinah anna nabiyyan minal anbiya mab'utsun fi hadzal zaman. 6 orang ini ternyata adalah tokoh-tokoh di tempat masing-masing, termasuk ketua suku. Nah, mereka ini memiliki persekutuan dengan orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu sudah lama tinggal di Madinah dan mereka itu ada persekutuan, ada hubungan kerjasama atau hubungan apa, namun hubungan yang di dalamnya itu ada permusuhan. Ibaratnya apa ya? Ada api dalam sekam, seperti itu. Nah, 6 orang ini itu sudah mengetahui rahasia orang-orang Yahudi. Apa rahasia orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi itu dalam kondisi menunggu-nunggu munculnya seorang nabi. Karena mereka sudah dihabarkan, sudah tahu dari kitab Tauratnya bahwasanya pada saat ini itu ada muncul seorang nabi dari tempat yang banyak pohon kormanya, sehingga orang-orang Yahudi itu banyak datang ke Madinah karena Madinah termasuk kota Hijaz yang paling banyak pohon kormanya. Nah, 6 orang ini mendengar bahwasanya sekarang ini menurut orang-orang Yahudi itu akan muncul seorang nabi. Saya khruju fanattabi'uhu wa naqtulukum ma'ahu qatla 'adin wa iram. Nah, seandainya benar seorang nabi ini sudah muncul sekarang, maka kami, kata 6 orang ini, akan mengikutinya. Dan dengan nabi ini kami akan membinasakan orang-orang Yahudi tadi dengan sempurna. Kalau bahasa Jawa ini kata kareno, tak habisi, tak tekno. Soalnya apa? Memang orang-orang Yahudi itu kebanyakan kurang ajar, dan watak-wataknya itu siapapun nggak akan betah bertetangga dengan orang Yahudi. Karena keyakinan orang Yahudi seluruh manusia selain dari jenis mereka itu sebenarnya itu ada ruhnya, itu ruh setan. Namun Allah itu menciptakan berbentuk manusia supaya jadi dayang-dayang Yahudi. Jadi segala sesuatu itu halal bagi orang-orang Yahudi. Mau merampok, mau memperkosa perempuan mereka, mau apapun, itu tidak ada larangan di dalam keyakinan orang-orang Yahudi terhadap bangsa lain. Sehingga seperti ini,
6 orang ini kalau memang benar akan kita habisi orang-orang Yahudi ini. Falamma lahiqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahum. Di saat Rasulullah sudah nimbrung bersama mereka, maka berkata kepada mereka, "Min aina antum? Man antum? Siapa kalian?" Qalu nahnu nafarun minal Khazraj. Kami ini sekelompok orang dari Khazraj. Qala min mawalil Yahud. Apakah kalian ini dari maula-maula Yahud? Maula itu adalah ada hubungan kemesraan. Itu disebut dengan maula atau ain hulafa'u. Maksudnya sekutu mereka. Apakah kalian sekutu orang-orang Yahudi? Qalu na'am, ya. Kami adalah sekutu orang-orang Yahudi. Qala afala tajlisuna ukallimukum. Bisakah kalian ini kita duduk sebentar dan saya ingin berbicara dengan kalian? Qalu bala. Oh iya, silahkan. Jadi orang-orang Madinah ini, orang-orang Yahudi ini sangat welcome. Orangnya itu enakan orangnya. Fajalasu ma'ahu, maka mereka pun bersedia untuk duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyaraha lahum haqiqatal Islam wa da'watahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hakikat Islam itu seperti apa dan hakikat dakwahnya itu seperti apa. Wa da'ahum ila Allah azza wa jalla. Kemudian Rasulullah mengajak orang-orang Yahudi ini untuk masuk ke agama Allah Subhanahu wa ta'ala alaihimul Qur'an. Kemudian Rasulullah membacakan atas mereka itu Al-Qur'an. Faqala ba'duhum li ba'din, maka sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, ta'lamuna wallahi ya qaum innahu lan nabiyyul ladzi tawa'adakum bihi yahud. Demi Allah, kalian tahu ini benar-benar nabi yang sudah dijanjikan oleh orang-orang Yahudi. Yang mana orang-orang Yahudi itu sudah mengancam kami akan menghabisi kita bersama nabi yang akan muncul dari mereka. Fala tasbiqannakum ilaihi. Jangan sampai orang-orang yang Yahudi itu mendahului kita. Ayo kita beriman sekarang, bersegera kita beriman sebelum orang-orang Yahudi ini tahu, sebelum orang-orang Yahudi ini mendahului kita. Fa asri'u ila ijabati da'watihi wa aslimu. Ayo segeralah untuk menjawab ajakannya dan segeralah kalian itu masuk Islam. Wa kanu min uqala'i Yathrib. Dan mereka ini 6 orang ini termasuk orang-orang yang paling cerdas dari para penduduk Madinah. Anhakathumul harbul ahliyah allati madat min qarib. Yang mana orang-orang ini ditimpa oleh peperangan keluarga yang sudah terjadi barusan. Wallati la yazalu lihaibiha musta'arron. Yang mana peperangan ini tetap akan berkecamuk di hari berikutnya. Fa'amalu an takuna da'watuhu sababan liwad'il harbi. Sehingga mereka itu sangat berharap bisa jadi dakwah Rasul ini, dakwah Nabi ini akan menjadi sebab berhentinya peperangan di antara mereka. Faqalu inna qad tarakna qaumana wa la qauma bainahum minal adawati wasyarri ma bainahum. Kami ini sudah meninggalkan kaum kami dan tidak ada kaum di antara mereka yang yang lebih buruk permusuhan dan keburukannya di antara mereka. Maksudnya kami ini meninggalkan sebuah kaum masyarakat yang mana masyarakat kami ini dalam kondisi yang paling buruk dalam bermusuhan dan peperangan. Fa'asa ayyajma'ahumullahu bika. Dan kami berharap mudah-mudahan kami ini bisa bersatu nantinya lantaran engkau.
Allah akan mempersatukan kami dengan adanya engkau wahai Muhammad. Fasanaqdimu alaihim fanad'uhum ila amrik. Maka kami akan kembali kepada mereka dan kami akan mengajak mereka untuk mengikuti perintahmu. Wa na'ridu alaihim alladhi ajabnaka ilaihi min hadzal din. Dan kami akan memaparkan atas mereka agama yang kami jawab dari engkau dari agama ini. Fa in yajma'humullahu 'alaika fala rajula a'azza minka. Jikalau Allah ini bisa mengumpulkan mereka, mempersatukan mereka di bawah kepemimpinanmu, maka tidak akan ada seseorang yang lebih mulia dari engkau wahai Muhammad. Maksudnya Nabi ini akan dijadikan pemimpin dan tidak ada pemimpin yang menandinginya. Walamma raja'a ula ilal Madinah hamilu ilaiha risalatul Islam. Sehingga di saat 6 tokoh ini kembali kepada Madinah, maka mereka membawa agama Islam. Hatta lam tabqa darun min duril ansar illa wa fiha dzikru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat mereka itu sudah sampai ke Madinah, tidak ada satu rumah saja kecuali semuanya sudah masuk ke agama Islam, dan yang dijadikan pembicaraan di antara mereka adalah tentang perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sudah selesai dari ini. Kemudian ada judul yang tinggal sedikit, Istidraju Tazwij Rasulullah di Aisyah. Ini adalah pernikahan Rasulullah dengan Aisyah. Wa fi Syawal min hadisa sana 11 min an-nubuwah tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah as-Siddiqah radhiyallahu anha wa hiya bintu sitti sinin. Pada tahun 11 dari kenabian ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah as-Siddiqah radhiyallahu anha, dan pernikahan ini diakad pada saat Aisyah itu berumur 6 tahun. Wa bana biha bil Madinah fi Syawal fi sanati ula min hijrah wa hiya bintu tis'i sinin. Kemudian Rasulullah itu mengumpuli Siti Aisyah yaitu pada Syawal berapa? Dari 6 tahun ke 9 tahun. Jadi 3 tahun berikutnya baru dikumpuli di saat Rasulullah ini sudah hijrah ke Madinah dan Aisyah sudah berumur 9 tahun. Umur 9 tahun tentu kalau cewek-cewek kita masih kecil-kecil ya. Kalau di bangsa Arab bisa jadi umur 10 tahun itu sudah gadis, sudah balik dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada tanda bacaan dulu sebelum kita tutup atau kita tutup?